nama saya Desi Natalia, NIM C0223373, Prodi Akuntansi E, angkatan 2023. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi perilaku organisasi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu memahami kerja sama tim. Nah, poin-poin yang kita bahas dalam materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian kerja sama tim, yang kedua, jenis-jenis tim, dan yang ketiga, cara menciptakan tim yang efektif. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian kerja sama tim. Nah, pengertian kerja sama tim yaitu kegiatan di mana kelompok menghasilkan kinerja yang positif dan mempunyai kinerja yang sama. Yang kedua yaitu jenis-jenis tim. Nah, jenis-jenis tim ini ada 4 bagian. Yang pertama itu tim penyelesaian masalah, yang kedua tim swakelola, yang ketiga tim lintas, dan yang keempat itu tim virtual. Nah, tim penyelesaian ini terdiri dari beberapa anggota atau departemen untuk memberikan suatu pendapat. Nah, tim swakelola atau tim kerja yang mengelola timnya sendiri terdiri dari 5-10 orang anggota yang dimana mereka memikul tanggung jawab yang berbeda dan tidak ada pimpinan yang mengatur. Tim lintas, di mana tim ini terdiri dari karyawan-karyawan yang berbeda definisi tetapi dikumpulkan dalam satu tim untuk mengembangkan ide dan penyelesaian suatu masalah. Tim virtual, di mana mereka bekerja lewat komputer atau virtual untuk mengumpulkan anggota yang sama. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana cara menciptakan tim yang efektif. Yang pertama yaitu bisa kita lihat dari kualitas atau sumber daya manusia yang memadai, dan yang kedua komposisi yang terdiri dari variabel atau kemampuan atau kepribadian kita. Yang ketiga, rancangan kerja. Nah, rancangan kerja ini terdiri dari kebebasan dan otonomi. Dan yang terakhir bisa kita lihat dari proses atau efektivitas tim. Dan efektivitas tim yang terdiri dari komitmen. Nah, kita masuk ke dalam materi yang kedua yaitu komunikasi. Nah, poin yang akan kita bahas dalam materi kali ini yaitu pengertian komunikasi dan fungsi komunikasi. Nah, pengertian komunikasi sendiri yaitu proses penyampaian informasi atau proses pertukaran informasi dari satu orang atau kelompok ke orang atau kelompok yang berbeda. Yang kedua, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ada 4, yaitu yang pertama fungsi kontrol, di mana fungsi ini dapat mengontrol anggotanya dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua yaitu fungsi motivasi, di mana fungsi ini untuk menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan oleh karyawannya. Dan yang ketiga, ekspresi sosial. Fungsi ini akan ada muncul desas-desus atau gosip-gosip. Dan yang keempat yaitu informasi. Fungsi ini adalah fungsi yang paling utama dalam komunikasi untuk pengambilan keputusan. Nah, kita masuk ke dalam materi yang ketiga yaitu konsep kepemimpinan. Di mana poin yang kita bahas dalam materi ini yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan, yang kedua teori-teori dalam kepemimpinan, dan yang ketiga gaya kepemimpinan. Nah, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan yang sama. Kita masuk ke poin yang kedua yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini ada 4, yaitu yang pertama teori sifat atau teori kebijakan, di mana teori ini mempunyai sifat bawaan kepemimpinan. Yang kedua yaitu teori perilaku,
di mana teori ini menentang teori sifat atau berbanding terbalik. Teori ini mengembangkan sifat kepemimpinan melalui pelatihan. Yang ketiga yaitu teori kontingensi kepemimpinan, di mana teori ini adalah penyesuaian kepemimpinan dengan situasi yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu teori pertukaran kepemimpinan atau anggota. Teori ini mempunyai hubungan khusus anggota memimpin anggota yang berbeda. Poin yang ketiga itu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini ada 3, yaitu kepemimpinan karismatik, di mana kepemimpinan ini adalah suatu pembeda apakah seorang pemimpin memiliki suatu karisma. Dan yang kedua yaitu kepemimpinan tradisional, di mana gaya kepemimpinan ini adalah adanya perubahan di dalam kepemimpinannya. Dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan yang autentik atau berhubungan dengan etika dan kepercayaan. Nah, kita masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan. Poin yang akan kita bahas dalam materi ini yaitu pengertian kepemimpinan dan kekuasaan, dan yang kedua yaitu dasar kekuasaan, dan yang terakhir yaitu konflik dan negosiasi. Baik, kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian kepemimpinan dan kekuasaan, di mana pengertian kepemimpinan itu sendiri yaitu ia memiliki tujuan bersama, dan pengertian kekuasaannya itu ia memiliki keinginan sendiri dan ia berketergantungan. Yang kedua yaitu dasar kekuasaan. Dasar kekuasaan ada 2, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi. Nah, kekuasaan formal terbagi menjadi 3, yaitu kekuasaan koersif, kekuasaan imbalan, dan kekuasaan legitimasi. Dan yang kedua yaitu kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi terbagi menjadi 2, yaitu kekuasaan karena keahlian dan kekuasaan rujukan. Dan yang ketiga yaitu konflik dan negosiasi. Konflik yaitu di mana konflik ini timbul karena adanya persepsi atau perbedaan persepsi, dan negosiasi yaitu di mana ia muncul untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kita masuk ke dalam materi yang terakhir atau materi yang keenam, budaya organisasi. Nah, poin yang akan kita bahas dalam materi ini yaitu yang pertama karakteristik utama yang menjadi budaya organisasi, yang kedua struktur organisasi, dan yang ketiga itu adalah desain organisasi. Nah, poin yang pertama yaitu karakteristik utama yang menjadi hakikat budaya organisasi. Nah, karakteristik ini terbagi menjadi yang pertama itu inspirasi dan keberanian, yang kedua itu perhatian pada hal-hal rinci, yang ketiga orientasi hasil, yang keempat orientasi orang, yang kelima orientasi tim, yang keenam keagresifan, dan yang ketujuh itu stabilitas. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini adalah bagaimana pekerjaan dibagi dan dikelompokkan dalam dikoordinasikan secara formal atau sistem yang dipakai untuk mendefinisikan hierarki atau jabatan seseorang. Nah, poin yang paling terakhir yaitu kenapa kita perlu belajar perilaku organisasi. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa belajar perilaku organisasi sangat penting untuk memahami, memprediksi, dan mengelola interaksi individu dan kelompok dalam organisasi. Dengan mempelajarinya, kita dapat meningkatkan efektivitas kerja dan kepemimpinan. Perilaku organisasi menjadi dasar penting untuk mengambil keputusan dan dalam menghadapi perubahan yang efektif. Perilaku organisasi juga berkontribusi pada
keberhasilan dan kesejahteraan organisasi secara keseluruhan. Terima kasih.